Salve. Video ini adalah bagian ketiga dari 3 video saya yang menanggapi seorang Protestan bernama Albert Rumampuk yang menyatakan bahwa 3 Bapak Gereja mengajarkan sola scriptura, yaitu Santo Athanasius dari Alexandria, Santo Cyrilius dari Yerusalem, dan Santo Vincent dari Lerins. Saya sudah membuktikan dalam video bagian pertama dan kedua bahwa Santo Athanasius dan Santo Cyrilius dari Yerusalem tidak mengajarkan sola scriptura. Adalah keahlian Paus Albert Rumampuk yang sok tahu ini yang memotong-motong keutuhan pengajaran Santo Athanasius dan Santo Cyrilius dari Yerusalem. Ini sangat tipikal orang Protestan yang suka mencomot-comot ayat Alkitab dengan teknik comotologi yang ia terapkan juga pada ajaran Bapak Gereja. Ingat ini ya Rumampuk, salah besar jika Anda mengutip ajaran Bapak Gereja. Para Bapak Gereja itu orang Katolik semua, bosku. Tidak ada yang Protestan. Protestan mah masih jauh, ya. Nah, sekarang pada bagian ketiga ini saya akan membuktikan kebohongan si Paus Albert Rumampuk tentang Santo Vincent dari Lerins. Katanya mengajarkan sola scriptura. Oke, mari kita bahas. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Oke, sebelum saya gaspol, ada baiknya kita mendengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Paus Albert Rumampuk ini tentang Santo Vincent dari Lerins yang katanya pada abad ke-5 sudah mengajarkan sola scriptura. Ayo kita simak omong kosongnya. Kemudian yang ketiga, Vincent dari Lerins. Dia meninggal sekitar tahun 450. Dia berkata, kanon kitab suci lengkap. Kanon kitab suci lengkap dan memadai bagi segala sesuatu dan lebih dari cukup dalam Komonitori 2.5. Oke, sekarang ayo kita gaspol. Santo Vincent dari Lerins itu adalah seorang teolog dan uskup Katolik abad ke-5, seorang biarawan Galia atau sekarang Prancis Selatan, yang menulis karya terkenalnya Communitorium atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pengingat bersama sekitar tahun 434 Masehi. Dalam Communitorium ini, Santo Vincent mencoba memberikan prinsip panduan untuk membedakan ajaran Kristen yang benar dari yang sesat. Dalam karyanya tersebut, Santo Vincent menekankan pentingnya tradisi suci dan otoritas gereja dalam menafsirkan kitab suci. Jadi jelas bahwa beliau tidak mengajarkan sola scriptura. Sebaliknya, beliau adalah salah satu tokoh Bapak Gereja yang paling kuat menekankan otoritas tradisi suci dan pentingnya konsensus gereja universal, terutama konsensus para Bapak Gereja yang menjaga dan menafsirkan iman yang benar. Lalu bagaimana yang tadi diangkat sama si Albert Rumampuk? Ya tentu saja salah, karena dia cuma comot-comot bagian yang mendukung pernyataan dia. Padahal kalau disimak seluruhnya, maka kelihatan sangat jelas bahwa Santo Vincent ini sangat anti sola scriptura, tapi sangat menekankan pentingnya otoritas tradisi suci dan kuasa mengajar gereja universal. Ayo, mari saya jabarkan beberapa ajaran Santo Vincent dari Lerins berikut ini beserta dengan kutipan-kutipan dari Communitorium yang sama yang dikutip oleh
Paus Albert Rumampo yang udah dia potong-potong. Saya akan berikan yang lengkap. Pertama, terkait penolakan terhadap sola scriptura. Meskipun Santo Vincent menghormati kitab suci, beliau secara eksplisit menolak gagasan bahwa kitab suci saja cukup sebagai otoritas tanpa pedoman dan norma pemahaman tradisi gereja. Dalam Komonitorium 2 bagian kelima, Santo Vincent menuliskan seperti ini. Karena itu, walaupun kitab suci kanonik seperti dikatakan oleh Santo Athanasius sudah lengkap dan mencukupi dalam dirinya sendiri untuk segala hal, namun karena kitab suci yang sama ditafsirkan dengan berbagai cara oleh orang-orang yang berbeda, maka sangatlah perlu. Karena begitu banyak penyimpangan dan pendapat yang saling bertentangan, agar penafsiran atas kitab suci para nabi dan rasul diarahkan oleh pedoman dan norma pemahaman gereja. Komonitorium bab 2 bagian kelima. Jadi dalam kutipan tersebut jelas bahwa Santo Vincentius itu mengakui bahwa satu, kitab suci itu lengkap dan mencukupi dalam dirinya sendiri. Dua, namun karena perbedaan tafsir pribadi lepas pribadi, dibutuhkan otoritas gereja sebagai standar penafsiran yang sah. Tiga, ia menyebut linea et norma intelligentiae ecclesiasticae, yaitu garis dan norma penafsiran gerejawi. Ini adalah penolakan eksplisit terhadap prinsip sola scriptura. Santo Vincentius mengakui bahwa kitab suci tidak boleh ditafsirkan secara pribadi, tetapi harus dimaknai menurut tradisi gereja Katolik. Berikutnya yang kedua terkait tradisi suci. Santo Vincent dari Lerins menekankan bahwa tradisi suci adalah sumber ajaran yang sama pentingnya dengan kitab suci. Beliau mengajarkan bahwa tradisi suci harus diterima dan dihormati sebagai bagian dari warisan iman. Berikut kutipan pengajaran dari Santo Vincent dari Lerins tentang tradisi suci. Yang pertama, pentingnya berpegang pada ajaran iman yang telah diterima secara universal. Dalam Komonitorium bab 1 bagian kedua, Santo Vincentius dari Lerins menekankan pentingnya berpegang pada ajaran iman yang telah diterima secara universal, selalu dan oleh semua orang. Prinsip ini dikenal sebagai kanon Vincentian. Prinsip utama yang disampaikan oleh Santo Vincentius adalah bahwa ajaran yang benar harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama, universalitas atau quod ubique. Yang kedua, kontinuitas atau quod semper. Dan yang ketiga, konsensus atau quod ab omnibus. Dengan demikian, beliau menegaskan bahwa tradisi suci yang telah diteruskan dan dipelihara oleh gereja di seluruh dunia merupakan bagian integral dari iman yang suci. Berikut kutipan dari Komonitorium bab 1 ayat 2. Barang siapa ingin menghindari ajaran sesat dan menjaga iman Katolik yang utuh dan tak tercemarkan, harus memperkuat dirinya dengan 2 perlindungan. Pertama, dengan otoritas hukum ilahi, yaitu kitab suci, dan kemudian dengan tradisi gereja Katolik. Komonitorium bab 1 bagian kedua. Kemudian terkait pentingnya kesatuan iman, Santo Vincent dari Lerins mengajarkan bahwa kesatuan iman adalah dasar gereja yang harus dipertahankan dan setiap pengikut Kristus tidak boleh menerima ajaran yang berbeda dari ajaran gereja Katolik dan Apostolik. Berikut kutipan dari Santo Vincent dari Lerins tentang kesatuan iman masih dalam Komonitorium bab 1 bagian kedua. Kesatuan iman adalah dasar dari kesatuan gereja. Oleh karena itu, kita haruslah berusaha untuk mempertahankan kesatuan iman dan tidak boleh menerima ajaran yang berbeda dengan ajaran yang telah diterima oleh gereja Katolik dan Apostolik.
Lalu terkait pentingnya mempertahankan iman yang telah diterima secara universal. Dalam Komonitorium bab 2 bagian ketiga, Santo Vincentius dari Lerins menekankan pentingnya mempertahankan iman yang telah diterima secara universal selalu dan oleh semua orang di dalam gereja Katolik. Kutipan lengkap dalam bahasa Indonesia saya bacakan sebagai berikut. Inilah yang ditegaskan oleh guru besar dan kudus gereja Yohanes Chrysostomus dalam salah satu khotbahnya di dalam bahasa Yunani. Memang banyak hal dalam kitab suci yang samar dan meragukan. Namun demikian, aku tidak berpikir bahwa seluruh hukum ilahi harus ditolak. Sebaliknya, aku menerima hal-hal yang jelas dan dari apa yang bisa aku pahami, aku membentuk imanku, sedangkan yang lainnya aku serahkan kepada Allah. Maka inilah yang juga harus dipegang oleh umat Katolik sampai hari ini, bahwa kita hanya mempercayai hal-hal tentang agama yang telah diteguhkan oleh konsensus gereja universal, baik yang dikonfirmasi oleh kitab suci maupun oleh tradisi para bapa. Komonitorium bab 2 bagian ketiga. Jadi, dalam kutipan ini, Santo Vincentius itu menyatakan bahwa 1. Kitab suci mengandung hal-hal yang tidak mudah dipahami semua orang. Oleh karena itu, ajaran iman harus didasarkan bukan hanya pada kitab suci, tetapi juga pada 1. Konsensus gereja universal, 2. Kitab suci, 3. Tradisi para bapa gereja. Ini adalah penolakan terhadap sola scriptura dan penguatan prinsip kitab suci, tradisi apostolik, dan konsensus gereja yang menjadi dasar kebenaran teologi gereja Katolik. Yang ketiga terkait otoritas gereja. Santo Vincentius dari Lerins juga menekankan pentingnya otoritas gereja dalam menafsirkan kitab suci. Ia mengajarkan bahwa gereja memiliki otoritas untuk menafsirkan kitab suci dan mengajarkan yang benar. Berikut kutipan dari Santo Vincentius dari Lerins lebih jauh di dalam Komonitorium bab 2 bagian kelima tentang otoritas gereja. Gereja Katolik dan Apostolik memiliki otoritas untuk menafsirkan kitab suci dan untuk mengajarkan ajaran yang benar. Kita haruslah taat kepada gereja dan menerima ajarannya dengan iman yang suci. Komonitorium bab 2 bagian kelima. Selanjutnya terkait peran gereja dalam menjaga iman. Santo Vincent dari Lerins mengajarkan bahwa gereja Katolik dan Apostolik memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga iman, sehingga setiap pengikut Kristus harus taat kepada gereja. Berikut kutipan dari Santo Vincent tentang peran gereja dalam menjaga iman. Gereja Katolik dan Apostolik memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga iman, oleh karena itu kita haruslah taat kepada gereja dan menerima ajarannya dengan iman yang suci. Komonitorium bab 2 bagian kelima. Kutipan-kutipan di atas menunjukkan bahwa Santo Vincent dari Lerins menekankan pentingnya tradisi suci, otoritas gereja, konsensus para bapa gereja dalam menafsirkan kitab suci, pentingnya kesatuan iman, bahaya interpretasi Alkitab secara pribadi, dan pentingnya peran gereja dalam menjaga iman. Dengan demikian, ajaran Santo Vincent tidak mendukung sola scriptura, melainkan menekankan pentingnya tradisi suci, otoritas gereja, dan konsensus para bapa gereja dalam menafsirkan kitab suci. Santo Vincent tidak percaya pada interpretasi pribadi atas kitab suci. Ia menegaskan bahwa tradisi gereja dan konsensus para bapa gereja adalah kunci untuk menghindari kesesatan. Ia mengakui bahwa ajaran sesat sering mengutip kitab suci, tetapi menafsirkannya secara keliru di luar semangat tradisi gereja dan otoritas mengajar gereja Katolik. Kemudian yang keempat terkait konsensus para bapa gereja. Santo Vincent dari Lerins mengajarkan bahwa konsensus para bapa gereja adalah kriteria yang penting
untuk menentukan ajaran yang benar. Ia mengajarkan bahwa ajaran yang diterima oleh mayoritas Bapa Gereja itu harus dihormati dan diterima sebagai ajaran yang benar. Berikut kutipan dari Santo Vincent tentang konsensus para Bapa Gereja. Konsensus para Bapa Gereja yang suci dan terhormat haruslah dihormati dan diterima sebagai kriteria yang benar untuk menentukan ajaran yang benar. Jika seorang Bapa Gereja memiliki pendapat yang berbeda dengan konsensus para Bapa Gereja lainnya, maka pendapatnya tidaklah dapat diterima sebagai ajaran yang benar. Lihat Komonitorium bab 2 bagian ke-6. Kemudian, terkait bahaya dari penafsiran kitab suci secara pribadi. Santo Vincent dari Lerins mengajarkan bahwa penafsiran kitab suci secara pribadi adalah bahaya yang sangat besar, sehingga setiap pengikut Kristus harus berhati-hati dengan ajaran-ajaran baru yang berbeda dengan ajaran Gereja Katolik, karena penafsiran kitab suci secara pribadi. Berikut kutipan dari Santo Vincent tentang penafsiran kitab suci secara pribadi. Namun, barangkali ada yang berkata, kitab suci sudah cukup dan sempurna untuk segala pengajaran. Jadi, mengapa perlu menambahkan otoritas penafsiran gereja? Karena sesungguhnya kitab suci, karena kedalamannya tidak boleh ditafsirkan secara yang sama oleh semua orang. Sebab kata-kata yang sama ditafsirkan secara berbeda oleh orang yang berbeda-beda. Sehingga hampir tidak ada bagian dari kitab suci yang tidak ditarik ke arah yang berbeda oleh sebagian orang dibanding dengan yang lain. Oleh karena itu, karena banyaknya perbedaan dan ambiguitas tersebut, sangatlah penting untuk mengikuti aturan penafsiran kitab suci menurut makna yang dimiliki oleh Gereja Katolik. Lihat Komonitorium bab 2 bagian ke-4. Jadi, Santo Vincent dari Lerins mengakui bahwa kitab suci bersifat cukup dan sempurna sebagai sumber pengajaran iman. Namun, beliau juga menyadari bahwa kedalaman dan kompleksitas isi kitab suci membuatnya sulit untuk ditafsirkan secara seragam oleh semua orang. Berbagai individu cenderung memberikan penafsiran yang berbeda terhadap bagian-bagian yang sama dalam kitab suci, sehingga timbullah keragaman pandangan yang seringkali saling bertentangan satu sama lain. Keadaan ini, menurut Vincentius, membuka pintu bagi kebingungan teologis dan bahkan ajaran sesat. Itu yang terjadi sama Protestan sekarang ya. Oleh karena itu, Vincentius menegaskan pentingnya adanya pedoman penafsiran yang sah dan normatif. Penafsiran kitab suci menurutnya harus tunduk pada regula intelligentiae secundum sensum ecclesia catholica, yaitu aturan penafsiran menurut makna yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Dengan kata lain, kitab suci tidak boleh ditafsirkan secara pribadi atau terpisah dari tradisi dan otoritas gereja. Gereja dalam terang tradisi suci dan konsensus iman umat Katolik sepanjang zaman adalah satu-satunya tubuh yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan kitab suci secara sah. Dengan demikian, kutipan Santo Vincent dari Lerins ini menunjukkan penolakan yang begitu nyata, eksplisit terhadap prinsip sola scriptura yang mengandalkan hanya pada kitab suci sebagai satu-satunya sumber otoritatif bagi iman dan moral. Sebaliknya, Vincentius menegaskan bahwa kitab suci harus dipahami dalam terang tradisi dan pengajaran gereja yang hidup, demi menjaga integritas dan kesatuan iman Katolik. Ia menegaskan bahwa iman yang benar haruslah berdasarkan pada pemahaman yang telah diterima secara universal, selalu dan oleh semua orang. Sebuah prinsip yang kemudian dikenal dengan kanon Vincentian. So, kesimpulannya ya, Santo Vincentius dari Lerins secara tegas menolak prinsip sola scriptura. Ia mengajarkan bahwa meskipun kitab suci cukup dan lengkap,
penafsirannya tidak boleh dilakukan secara pribadi karena sangat mudah menimbulkan kesesatan. Oleh karena itu, penafsiran kitab suci harus selalu mengikuti makna yang diajarkan oleh gereja yang kudus, satu, Katolik, dan Apostolik, yang berlandaskan tradisi suci dan konsensus iman umat beriman sepanjang zaman. Bagi Santo Vincent, iman yang benar adalah yang dipegang di mana-mana, selalu, dan oleh semua orang, bukan hasil tafsir individu, melainkan warisan gereja Katolik yang hidup. Begitu, Rumampu. Baik, dengan demikian selesailah ketiga video jawaban saya terhadap Paus Albert Rumampuk. Jadi semua klaim yang dia katakan bahwa tiga bapak gereja mengajarkan sola scriptura sudah saya bantah dengan bukti-bukti dari ketiga bapak gereja tersebut. Athanasius, Cyrilius dari Yerusalem, dan Vincent dari Lerins. Ketiga bapak gereja ini tidak pernah mengajarkan sola scriptura, tapi selalu mengandalkan tiga sumber kebenaran yang dipegang teguh oleh gereja Katolik, yaitu kitab suci, kemudian tradisi apostolik, dan kuasa mengajar gereja atau magisterium gereja. Semoga Rumampuk bertobat. Amin. Tuhan memberkati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang